Gibran diminta ngantor di IKN, Nasdem, biar kerja, dan bermanfaat. Wakil Ketua Umum Nasdem, Saan Mustafa, menyarankan Wakil Presiden Gibran berkantor di IKN, bukan soal visi, tapi agar gudang gidang miliaran rupiah itu tak mangkrak dan jadi beban APBN. Nasdem dulu ikut mengesahkan Undang-Undang IKN, kini balik arah, menilai IKN belum siap jadi pusat kekuasaan, bahkan meminta moratorium pembangunan. Alasannya, infrastruktur belum matang, biaya terlalu tinggi, dan belum ada keputusan Presiden yang sahkan IKN sebagai ibu kota. Nasdem pun menyarankan opsi ekstrem. Jadikan IKN ibu kota Kalimantan Timur saja, kembalikan Jakarta sebagai pusat negara, dan revisi undang-undangnya. Gibran diusulkan jadi pionir agar IKN punya denyut, tapi benarkah itu solusi? Atau sekadar akal kelen agar proyek ini tak dicap gagal? KN belum rampung, fiskal berdarah-darah, dan politik makin ruwet. Apakah Gibran siap jadi simbol proyek setengah jadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, udah ditunggu PSI PSK ya, ini fenomena yang ada di IKN. Dan lagi-lagi Gibran diminta oleh Nasdem sekarang ini didukung penuh oleh PDIP agar Gibran itu wakil presiden pilihan Prabowo dan bapaknya ngantor raja di IKN biar tak jadi rumah hantu IKN-nya itu. Tapi memang sekarang di IKN sudah banyak hantunya, banyak tikusnya, ya, banyak PSK-nya gitu kan. Nah, kalau Gibran bisa kerasan di sana, entah jadi hantu atau jadi tikus atau kumpul-kumpul sama PSK, ya udah biarin aja deh. Rakyat Indonesia saya kira nggak peduli dengan Gibran itu. Ya, ini memang nasib tragis IKN. Bangunan dengan triliunan rupiah ya dimotori oleh Jokowi, tetapi tidak ada gagasannya, hanya nafsu saja supaya dia punya legasi, tetapi otaknya nggak dipakai, kekuasaan yang berbicara, akhirnya yang terjadi adalah mangkrak. Ya, ini saya kira ya Jokowi ya kayak begini cara kerjanya. Dan kalau itu akhirnya mangkrak, yang disalahkan siapa? Rakyat. Itu kan kehendak rakyat melalui DPR. Gundulmu itu, wih mukidi. Ya, siapa yang memaksa supaya DPR itu cepat mengambil bypass untuk ngetok palu tentang IKN? Kan ente, karena saat berkuasa itu. Dan dasarnya juga Puan Maharani. Puan Maharani itu ngomong juga, tapi tidak ada isinya juga. Itulah sayang sekali ya di PDIP ini. Ya, generasi setelah Megawati ini kelihatannya acur-acuran ini nanti itu, pemirsa. Nah, sekarang ya kalau idenya kemarin itu Prabowo minta supaya apa namanya si Gibran ini ke Papua, sekarang mungkin agak didiskon lah. Melihat gelagatnya Jokowi yang tampaknya itu agak emosi, gondok gitu, dibuang kemana ini anak gua ini kan? Anakku bukan anak gua, kalau orang Solo ya bukan anak gua. Lele gitu kan, nasibmu setelah bapakmu rak jadi penguasa kok jadi dagelan kayak begini ya, menjadi bahan ketawaan, jadi nyinyiran. Nah, sekarang ada ide lagi untuk dimasukkan ke IKN. Nggak tahu reaksinya Jokowi seperti apa, tetapi cukup mengejutkan ya, usulan yang tidak terduga datang dari Nasdem yang minta wakil presiden Gibran Rakabuming Raka itu berkantor di IKN. Apa sih tujuannya? Ya, yakni agar gedung-gedung triliunan rupiah di sana tidak mangkrak dan menjadi rumah hantu. Itu alasan yang dikemukakan oleh Partai Nasdem. Ya, memang pemirsa, sekarang sudah mangkrak. Biaya perawatannya 300 miliar. Dan itu uang dari mana? Indonesia itu kere banget sekarang negara itu. Ya. Kere banget, punya menteri namanya Sri Mulyani itu on-nya bukan main. Hanya dua katanya yang bisa disampaikan Sri Mulyani itu. Pertama, mengemukakan tentang defisit anggaran. Yang kedua, berbicara tentang rakyat harus bayar pajak lagi, gitu loh. Apa saja. Ya, enggak tahu kalau Sri Mulyani menemukan cara, ya rakyat kentut, kemudian dia cium kentutnya rakyat itu, wah ini layak untuk diberi pajak, ya enggak tahu juga. Ya, memang kere betul Indonesia itu. Nah, ini akhirnya apa? Kemungkinan 300 miliar itu pun tidak ada duitnya. Dan dengar-dengar kata sumber-sumber yang layak lah bisa dipercaya. Kalau ada duitnya, Prabowo itu mau gunakan untuk MBG, bukan membiayai
IKN. Dan karena itulah hampir bisa dipastikan IKN itu bakal mangkrak, ya, bakal mangkrak, ya. Yang memanfaatkan IKN lalu siapa? Ya ada ASN dan ada PSK. PSK sudah menjamur di sana, ya. ASN mungkin juga curi-curi pandang, kita nggak tahu. Ada rumah menteri yang bisa dipakai untuk transaksi sambil suruh jaga bersihin, ya, kamu bisa pakai ini, gitu. Nah, kalau Gibran beserta anak buahnya taruh ke sana, mungkin agak ramai, ya. Ada benernya juga Nasdem minta supaya minta Gibran di sana itu supaya rumah gedung-gedung triliunan itu tidak mangkrak, dan menjadi rumah hantu, gitu loh, pemirsa. Ya, tapi ya dugaan saya sih mangkrak akan banyak sekali, ya, karena beberapa itu betul-betul tidak ditempati, hanya lampu-lampu di luar saja yang ada itu, ya. Kegoblokan yang ditunjukkan oleh rejim Jokowi itu seperti itu. Dan usulan ini, ya, disampaikan sekali lagi oleh Waketum Partai Nasdem, Saan Mustafa, dan menurutnya menempatkan Gibran di IKN adalah cara paling efektif untuk memastikan adanya aktivitas di ibu kota baru dan mencegah biaya pemeliharaan yang membengkak sia-sia. Jadi nilainya Gibran itu, pemirsa, dalam 1 tahun itu nggak nyampe 300 miliar. Efisien. Toh kita juga nggak membutuhkan apa-apa dari Gibran sih. Apa sih yang kita butuhkan dari Gibran itu? Kecerdasannya? Nggak juga kan? Ya kan? Cara dia bekerja, cara dia memimpin satu organisasi, nggak semua. Banyak orang mengatakan Gibran itu representasi dari Cina. Kalau saya nggak percaya. Cina itu juga merasa dikibulin oleh Jokowi sama Luhut, gitu loh. Dan karena itulah, ya, nyaris tidak ada bunyinya sama sekali. Cina itu nggak butuh kepada Indonesia. Sudah kelewat kaya Cina itu, ya. Cuma memang orang-orang rakus, ya, mungkin masih meminta kepada Cina yang biasanya memang polanya itu berbeda. Kalau Amerika diminta investasi, pemirsa, biasanya banyak syaratnya, termasuk nggak boleh korupsi, ya kan? Kamu harus mengambil kebijakan ini dan sebagainya. Cina nggak peduli soal itu urusan intern negara Anda. Saya hanya mau bisnis, gitu. Cuma disalahpahami oleh sebagian orang. Nah, karena itulah banyak memang pejabat ini maunya ke Cina karena dia bebas untuk korupsi, untuk maling itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.